Alhamdulillah Bapak Jenderal Purnawirawan TNI bersama rombongan sudah berada bersama kita di dalam masjid. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi adli. Innallaha ni'ma ya'murukum bihi innallaha kana sami'an basira. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur saya panjatkan atau kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala banyaknya nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini. Dan bagi saya nikmat yang luar biasa pada siang ini saya dapat sholat jamaah bersama para jamaah di Masjid Raya Padang ini. Saya bangga sekali bagi Menteri Agama orang Padang, saya bisa sholat di tengah-tengah bapak-bapak sekalian. Tadi kita dengarkan bangga juga mendengarkan khotib dalam banyak bercerita tentang katakanlah itu namanya semacam tenggang rasa begitu ya. Kalau di kami namakan moderasi beragama. Yang perlu dimoderasi itu dimoderatkan adalah cara kita beragama, bukan agama. Kalau Islam sudah agama yang luar biasa moderatnya, sampai sekian ribu tahun ke depan pun dia masih tetap applicable untuk kita. Yang kita moderasi adalah cara kita beragama, bertenggang rasa satu dengan lain. Terima kasih juga kepada Pak Imam yang suaranya begitu baik, bagus sekali. Jadi mudah-mudahan kita seperti sama bisa mencapai apa yang beliau sampaikan dalam awal-awal ayat tadi, menjadi orang yang mutakin sebagaimana yang tadi dibacakan beliau. Teman-teman jemaah sekalian, kalau masalah tenggang rasa atau namanya moderasi dan sebagainya, buat orang Padang bukan adalah suatu yang aneh saya yakini. Kenapa tidak aneh? Karena memang dari dulu kita sudah biasa dengan agama dan adat istiadat. Itu adalah bagian dari ajaran agama dan bagian adat istiadat di pagi ini. Saya selalu menjaga agama yang baru, dan siapapun kita yang mendapat amanah pasti sikapnya sama. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa jabatan yang kita dapatkan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi saya bacakan, sesungguhnya engkau diperintahkan Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya bagi semua kita siapapun yang menjadi pemimpin. Dan bila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil, dan sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepada kita semua, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Peringatan Allah Maha mendengar dan Maha melihat ini penting sekali bagi kita, supaya kita dalam melakukan langkah apapun harus tahu, harus yakin bahwa Allah mendengar, Allah mendengar. Nah ini yang kadang-kadang menjerumuskan kita. Mungkin siapa aja punya risiko itu. Mungkin saya, mungkin teman-teman sekalian merasa kadang-kadang tidak dilihat orang atau tidak didengar orang, melakukan sesuatu yang zalim, padahal Allah sudah mengingatkan sesungguhnya Allah Aku Maha mendengar dan Maha melihat. Tadi tentang moderasi beragama saya ingin singgung sedikit. Kita adalah umat terbesar di Indonesia ini. Kita tahu Indonesia penuh dengan kebinekaan, dan Allah mengingatkan bahwa kita memang sengaja diciptakan Allah dalam wujud yang berbeda-beda. Tapi Allah katakan juga bahwa tujuannya supaya kalian saling kenal satu sama lain. Dengan saling kenal itu kita bisa menghimpunnya menjadi kekuatan. Karena kita umat terbesar, maka kita harus berhati-hati dalam berbicara, dalam khotbah atau dalam ceramah sekalipun. Karena salah-salah kita bisa mengangkat tema-tema yang sebetulnya memang ada hadis, ada ayatnya, tapi tidak tepat konteksnya untuk dibawa dalam sebuah ceramah. Misalnya ada yang berceramah mengatakan, misalnya contohnya, dan pernah saya alami, ada 3 golongan manusia yang darahnya halal untuk dibunuh.
yang angkat hadisnya, ayat-ayatnya misalnya. Ini kan sesuatu yang rawan sekali. Begitu saya selesai, saya bilang Ustaz nggak boleh ngangkat itu. Karena yang 3 golongan yang darahnya halal dibunuh itu banyak sekali di sekitar kita itu. Bagaimana kalau kita bunuhin semua, dibunuh semua kan? Masuk penjara 15 tahun semua kita. Atau mungkin orang yang non agama, non muslim misalnya mendengar itu mungkin bisa bahaya juga, nanti adalah kalau tidak baik. Jadi kembali saya kesempatan baik ini dan dulu berterima kasih saya bisa hadir dengan Masjid Raya Padang ini. Ayah saya dari Mandur, kemudian juga saya bahagia sekali bisa bersama dengan para jamaah sekalian. Kemudian saya berbahagia sekali juga banyak bisa mendengarkan masukan-masukan dari teman sekalian. Tadi saya datang ke Isnatalis UIN, terus ini Mambojo. Kemudian tadi saya ke pesantren di sini. Sebentar lagi saya ke Kanwil. Nanti setelah itu baru saya kembali. Mohon doanya supaya kita sama-sama bisa melakukan tugas dan usaha kita dengan baik. Mohon doanya supaya bangsa ini terus maju, karena didukung oleh teman-teman Islam yang luar biasa tolerannya, luar biasa pelaksanaan ibadahnya, luar biasa berpegang pada prinsip Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kalau rahmat bagi alam semesta, maka kita betul-betul jaga supaya alam semesta Indonesia ini betul-betul aman dan damai sesuai dengan ajaran Islam yang kita sepahami. Kalau ada yang kurang berkenan, ada hal yang kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mohon pamit ya, mohon izin juga selaku orang Padang untuk memimpin kunjungan agama, membuat meneruskan langkah-langkah kebijakan di bidang keagamaan Indonesia yang sesungguhnya ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.